Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudara, Pak, kita masih dikasih kesempatan ya kembali untuk pagi ini melakukan pendalaman. Dikatakan pendalaman itu berarti kita sudah masuk ke dalam pembahasan yang berlapis-lapis. Karena ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah itu begitu luas, yang kalau di dalam Quran disebutkan seandainya itu ditulis menggunakan pena dari ranting-ranting pohon, gitu, maka akan habis. Dan seandainya lautan itu dijadikan mangsi tintanya, bahkan 7 kali lipat daripada itu, maka akan kering. Sementara ilmu Tuhan itu belum bisa tertulis semuanya. Jadi tidak ada alat, tidak ada tempat yang mampu menampung luasnya samudra pengetahuan Allah itu sendiri. Nah, ini sebagai comparative study, studi perbandingan tentang pengetahuan Allah dengan apa yang kita ketahui itu. Misalnya saya sudah usia insyaallah kepala 7 ya. Pak Thohir kan sama dengan saya ya, kepala 7, mulai dari bayi sampai dengan jadi kakek-kakek ini. Seandainya dikumpulkan pengetahuan yang diberikan Allah pada saya itu tidak ada setetes air dibandingkan dengan hamparan air dalam samudra itu. Ya, ini harusnya dijadikan berpijak. Ayat itu yang disampaikan tadi tentang luasnya samudra pengetahuan harusnya dijadikan sebuah landasan berpijak tentang pola pikir kita, bahwa kita itu bodoh, bahwa kita itu dangkal, bahwa kita itu tidak tahu apa-apa. Ya, tadi hanya setetes air dengan samudra yang begitu luas. Kesadaran ini oleh Tuhan dirangsang lewat Al-Quran itu sendiri. Sebetulnya itu perangsangan untuk manusia itu sadar tentang kedoifan mereka, tentang kelemahan mereka. Makanya Al-Quran dikatakan juga nasihat, nasihatin kamu lemah. Kebanyakan orang sekalipun baca ayat itu dan dikasih pengetahuan itu, tetap saja tidak pernah mau merubah pola pikirnya, seakan-akan
dialah samudra pengetahuan, kan gitu ya. Nah, coba kalau tadi itu menjadi kesadaran kita, kemudian kita itu duduk di tepi pantai, ya, kayaknya ada buku itu, saya baca buku bagus itu, itu piano di tepi pantai. Waduh, ada buku itu bagus. Kalau kita mau duduk di tepi pantai itu tadi, kemudian melihat ke samudra itu tadi, luasnya lautan, maka akan terbuka pengetahuan-pengetahuan lain. Jadi kalau Anda berangkat ke pantai, jangan melihat dirinya, membawa pengetahuannya itu tadi, sehingga lautan yang demikian besar itu tidak terlihat, kan? Yang terlihat dirinya, yang terlihat pengetahuannya, seakan-akan itulah yang samudra yang demikian luas. Nah, ini kekeliruan. Hampir mayoritas umat manusia seperti itu, sekalipun sudah diingatkan oleh Allah itu sendiri. Itu sebetulnya self correction, untuk mengoreksi dirinya sendiri sampai sejauh mana dia punya kesadaran itu. Ini boleh dilihat itu, silakan nanti dianukan, jawatakan pada Anda semua. Nah, yang hampir boleh, jadi setiap matahari terbit, ini kan baru terbit matahari ya, setiap matahari terbit, apa yang Anda pikir hari ini, terbit hari ini, dan apa yang akan Anda tindak hari ini tidak berbeda dengan yang kemarin. Dan itu berulang-ulang. Itu yang terjadi. Ditingkatkan pun agak susah ya. Gak bisa. Ya, saya sebagai senior Anda, saya berusaha dengan keterbatasan saya juga, keterbatasan waktu, keterbatasan materi, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan fisik ya, dan sebagainya. Kita punya keterbatasan, la haula wala quwata illa billah, itu keterbatasan. Itu harus menjadi sebuah kesadaran. Hampir semua itu untuk self correction. Jadi saya mencoba sebetulnya melihat fenomena kayak begitu itu, ingin masyarakat secara luas, tidak hanya untuk umat Islam seluruhnya itu tadi ya, itu mampu bisa meningkatkan kualitasnya dari setetes air, walaupun tidak seluas samudra, sudah beranjak menjadi segentong air, kan lain ya, dari segentong air menjadi setangki air, terus gitu. Tapi untuk itu tadi diperlukan pengorbanan tadi. Nah, saya juga sama tadi, dengan keterbatasan saya juga mengorbankan diri ya, karena itulah modal untuk menimba pengetahuan. Jangan dibiarkan seperti itu. Beberapa waktu yang lalu saya memang sudah mencoba untuk meningkatkan bagi mereka yang mau meningkat, sampai ada yang namanya kajian malam. Itu, karena pada kajian malam itu saya sebetulnya ingin membuka lebih dalam lagi setiap kalimat, setiap kata, setiap peristiwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Tapi sampai dengan tadi malam sudah gagal total, dan saya tidak akan lanjutkan, tidak boleh saya. Ya, selesai. Itu baru saya bisa paham kenapa Khidir
dengan Musa itu mengatakan kata-kata, kamu tidak akan sanggup Musa karena kamu tidak sabar, ya. Nah, saya melihat mereka yang punya ketertarikan tadinya menjadi luntur karena terjebak oleh urusannya pribadi-pribadi. Nggak bisa apa-apa saya, nggak bisa. Ya selesai untuk saya gitu, ya. Nggak bisa melanjutkan tentang, ya kita yang biasa-biasa saja lah begini. Itu pun kalau mau ya gitu. Hanya saya memberikan alarm, ini alarm ya, alarm ting tong, ini alarm ya, kepada Anda semua. Nah, kalau Anda terlibat dengan kesibukan, sesibuk apapun diri Anda untuk kesejahteraan dalam tanda petik duniawianya, itu sudah termaktub oleh Allah. Semuanya. Jadi tidak bisa kita lebih kecuali apa yang sudah dicantumkan. Itu merupakan sebuah skenario dari Allah. Jadi jangan pernah berhayal dalam pikiran apa yang didapat kita itu usaha kita, apa yang dikejar kita itu kekuatan kita, ya. Apa yang kita usahakan itu adalah karena kehebatan kita, jangan pernah seperti itu. Itu pola pikir yang salah. Nah. Karena tidak logis untuk saya ya, tidak logis, tidak masuk akal, dan itu bukan, insya Allah bukan sifat Tuhan. Kalau menciptakan makhluk tidak lengkap segalanya, baik itu menyangkut kebutuhan maupun menyangkut namanya longevity atau longevitas, daya keberadaannya, usia keberadaannya maupun fungsinya, semuanya itu pasti sudah, nah itu sudah tercantum, ya. Bahkan sebelum makhluk itu sendiri tercipta, Allah mengatakan semuanya sudah. Ya itu yang dinamakan kodok dan kodar itu. Ini perlu dipahami betul ya, itu oleh kita semua supaya kita tidak overestimate terhadap apa yang kita usahakan, tapi juga kita tidak underestimate terhadap apa yang tidak kita usahakan. Jadi kita wajar-wajar saja ya. Tadi dalam kejadian sehari-hari kan kita bisa melihat satu contoh saja adalah tentang jodoh kita ya. Kita tidak pernah kenal siapa pasangan hidup kita sebelumnya, kecuali mungkin pada awal-awal setelah perjodohan itu harus terjadi. Nah itu sudah tercantumkan. Kalau di dalam Islam mengatakan jodoh, rezeki, dan maut, betul-betul itu adalah sesuatu yang pasti, gak bisa diapa-apakan. Ini tolong dipegang betul ya. Nah kalau itu dijadikan pola pikir awal di dalam kita menjalani sisa
usia ini tadi, maka kita akan sampai kepada sebuah kesimpulan. Ya, kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu adalah kalau semua itu sudah termaktub, sudah ditentukan oleh Allah, sudah dipaket oleh Allah, sudah kalau dalam bahasa biologi, bahasa genetik, terkode, kode genetik ya, terkodekan oleh Allah. Dan itu saja sudah, di sisi itu saja kita sudah bisa melihat setiap sel itu gennya itu, sel manusia dengan sel tumbuhan saja sudah beda ya tentang gennya itu. Kalau itu sudah menjadi sebuah kode kepastian dari ilahi, kesimpulannya lalu di mana yang dinamakan ikhtiar kita itu, gitu loh ya, karena kita di kemampuan untuk berbuat, kemampuan untuk melakukan aktivitas itu yang dinamakan dengan ikhtiar itu. Nah, ikhtiar kita itu di mana? Ya harusnya sebagai orang yang meyakini dengan dasar pikiran saya tadi itu bahwa semua sudah terkode, maka ikhtiar kita itu juga harus terkodekan. Ikhtiar kita juga harus terpaketkan, terpatrikan dengan bagian daripada ikhtiar yang diberikan oleh pencipta itu sendiri. Sehingga kita tidak akan terjebak dengan kata-kata sebagaimana disebut dengan oleh Qarun. Pada saat Qarun memamerkan kekayaannya pada Bani Israel pada saat itu, kita tahu Qarun ya. Tuh, ada yang mengatakan itu salah seorang gubernurnya daripada Firaun. Ya, mungkin yang lebih cocok sekarang itu konglomeratnya Firaun. Zaman Orde Baru dulu kan banyak juga Qarun-Qarun ya, yang tidak jadi gubernur tapi dia punya kekayaan yang triliunan. Dan nah itu kan banyak Qarun-Qarun seperti itu tadi. Nah, Qarun pada saat memamerkan kekayaannya pada Bani Israel pada saat itu tadi, yang dipamerkan itu bukan emas intannya, tapi yang dipamerkan itu kalau di dalam Quran itu adalah kunci-kunci yang dipukul oleh orang Afrika kan ya, besar-besar, kuncinya itu dipikul berapa, 4 atau 8 orang, itu kan berarti tontonan ya. Nah, kuncinya sudah seperti itu, kekayaannya di dalam lebih daripada itu. Sehingga pada saat dia ditanya oleh masyarakat pada saat itu, gimana, dari mana kamu punya kekayaan sebegitu itu, kami iri, pengen juga, enak ya Qarun. Jawabnya dia hanya kata-kata, iya karena ilmu saya, karena usaha saya, paham ya? Nah ini hati-hati. Karena kehebatan saya. Nah ini harusnya dijadikan pelajaran cerita Qarun itu sebagai sebuah peristiwa yang edukatif, mendidik kepada kita.
Dengan kata lain, sekecil apapun yang kita punyai, ya, tidak sebesar korun. Dari mana Pak Ikan? Iya, semuanya itu dari Allah. Ini yang kajian yang lalu disebutkan pada saat Maryam ditanya, dari mana itu makanan demikian banyak di dalam mihrab kamu itu? Lain, dia katakan dari Allah. Jawabannya itu. Itu korun. Sama yang lain juga. Iya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran di dalam Quran yang tidak pernah dipraktekkan di dalam keseharian. Karena tidak mungkin itu didapat walaupun untuk kekayaan materi kalau tidak kunci-kunci langit itu diberikan. Nah, peristiwa lain sama terjadi pada Sulaiman alaihissalam. Dia dikasih pengetahuan yang demikian luas tentang binatang, tentang alam jin, menguasai angin, ya, manusia. Tidak ada nabi yang akan melebihi kekayaannya, kekuasaannya seperti Sulaiman kerajaan. Karena itu doa Nabi Sulaiman, setelah aku jangan sampai diturunkan. Makanya dia di situ tidak ada keturunan Sulaiman, walaupun diketahui mungkin selir-selirnya banyak ya, tapi tidak menurunkan keturunan karena memang kerajaannya diminta oleh Sulaiman sendiri, jangan kau berikan setelahku kepada yang lain. Karena misinya adalah misi kenabian, dia paham. Sehingga dengan pengetahuan yang luas itu kan, kata-katanya bukan hebatnya gitu, tapi kata-kata ini itu adalah Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Kata-katanya meluncur itu, ya, Tuhanku jadikan aku menjadi orang banyak bersyukur, ya, gitu, atas nikmat kurnia pengetahuan kekayaan, ya, yang diberikan dari sisi Engkau itu kepada kedua orang tua ayahku. Karena bapaknya Nabi Sulaiman juga Daud, dia juga seorang nabi, ya, itu bersyukur dia itu supaya termasuk orang-orang yang soleh. Itu tadi, itu kenabian yang harusnya. Coba ini direfleksikan di dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, jauh sekali, ya, ini. Sehingga majunya pengetahuan itu di dalam masyarakat, luasnya kekayaan yang diberikan oleh Allah saat ini sama sekali tidak terjadi sinkronisasi dengan peningkatan tawaduk, istilahnya itu, ketundukan, ketaatan, tersinggungnya, tersentuhnya hati dengan ketuhanan, sama sekali tidak. Inilah yang menyebabkan kemudian ketenangan, kedamaian, kesejahteraan itu menjadi hilang. Kenapa? Karena kebenaran yang disampaikan oleh Sulaiman, kebenaran yang disampaikan oleh Maryam,
kebenaran yang disampaikan oleh nabi-nabi lain, termasuk Muhammad Rasulullah itu tadi, sama sekali tidak bersinggungan di dalam bermasyarakat ini, baik dengan kemajuan pengetahuan maupun dengan kemajuan materi. Ya kan, Indonesia ini kaya loh. Iya. Sekarang cari sepeda pancal sudah sulit ya. Kemudian pakai sepeda motor. Sepeda motor kan sekarang sudah 12 jutaan, 15 juta. Tukang rumput, tukang rombeng di depan itu pakai sepeda motor. Berarti kan kaya dia. Tukang beca juga pakai sepeda motor sekarang. Mobil kurang apa? Sampai macet-macet kalau setiap malam minggu itu. Ya, untuk buang materi ke tempat rekreasi dan sebagainya. Kaya. Ya. Kesejahteraan materi, pengetahuan, perguruan tinggi ada di mana-mana sekarang, sampai ke pelosok kampung. Seingat saya, mana dia di Malang ini, Gondang Legi itu ada perguruan tinggi, padahal desa itu. Iya. Nah, kurang apa tadi itu? Ya, berarti ada sebuah di situ, kalau dalam bahasa biologi mungkin missing link, suatu garis atau suatu sekat yang hilang, tidak nyambung, ya, gitu. Antara kesejahteraan materi, kemajuan pengetahuan itu dengan ketawaduan orang terhadap ilahinya nggak nyambung. Ini yang terjadi. Nah, saya tidak tahu Anda semua ini bisa membaca enggak kondisi ini gitu loh. Atau jangan-jangan baik Anda yang hadir di sini maupun yang melihat di YouTube saya itu adalah termasuk orang-orang yang tidak tahu, tidak bisa membedakan. Kalau seperti itu tadi, tidak bisa membedakan antara peruntukan kehidupan dunia, baik menyangkut materi, pengetahuan, posisi dan sebagainya, dengan ketawaduan terhadap ilahinya itu, maka untuk saya itu sebuah kegagalan dalam kehidupan. Hidupnya udah gagal. Ya. Tuh. Saya tidak nyalahkan seperti itu. Mungkin kegagalan itu satu, karena sejak kecil berada di dalam sebuah lingkungan keluarga yang tidak cukup kompatibel untuk mengembangkan jati diri yang bersangkutan ke arah itu. Yang kedua mungkin lingkungan pendidikannya, ya, yang tidak menyebabkan semakin luasnya pengetahuan seperti itu. Atau mungkin lingkungan bergaul. Ini harus menjadi sebuah PR lah untuk kita, supaya kita dalam hidup ini bisa bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, dan orang lain. Tentunya itu tadi. Ya. Nah, untuk missing linknya itu di mana, harus ada garis sambung, ya, tidak nyambung. Jadi istilahnya kalau ada dua jalan, ada jembatan, jembatannya ini hilang. Ya.
Kan sekarang banyak jembatan ambrol kena banjir ya. Begitu jembatannya hilang, habis itu. Dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain, ini di situ ada jurang, itu menjadi pembatas. Yang hilang tidak ada garis sambungnya, dikasih jembatan. Itu. Lah jembatannya ini loh yang hilang di dalam membangun peradaban modern ini tadi. Ya. Kenapa terjadi kehilangan itu tadi? Karena terjadi pengkutuban di dalam kehidupan ini. Yang pengkutubannya untuk saya itu, tahu pengkutuban? Kutub utara, kutub selatan, ya kan tidak pernah bertemu. Timur dan barat itu pengkutuban, tidak akan bertemu. Langit dan bumi pengkutuban, kanan dan kiri pengkutuban. Dalam kehidupan ini terjadi pengkutuban. Dari segi pengetahuan itu terjadi pengkutuban. Ya. Misalnya satu contoh, pengetahuan itu supaya luas dan bebas, sebagaimana tujuan daripada pengetahuan adalah kebebasan untuk berkreasi, untuk berpendapat, untuk melakukan penggalian dan sebagainya. Maka pengetahuan itu salah satu diantaranya, dia harus lepas dengan nilai-nilai yang mengikat kebebasan itu. Paham ya? Nah, untuk saintis, mayoritas lo ya, ini saya ngatakan mayoritas, dan khususnya saintis-saintis barat itu tadi, termasuk di timur juga, karena orang timur juga begitu masuk pengetahuan banyak belajar di barat kan, itu tadi. Agama ini adalah salah satu di antara sebuah model, sebuah paham yang mengikat kebebasan untuk berkreasi, ya. Ya. Oleh karena itu, untuk dunia saintifik, kalau Anda berada di antara para ilmuwan seperti itu tadi, ngomong tentang agama untuk mereka aneh. Paham ya? Kalau ada saintis kok berbicara tentang agama, itu. Nah, itu kan bisa dilihat. Termasuk saya dikomentari juga ya. Pak Ika ini katanya ahli pertanian, ahli penyakit, kok berbicara tentang agama, kan begitu ya. Ada yang komen kayak begitu, kan bukan tempatnya. Ada yang komen kayak demikian. Untuk saya sudah bisa membaca, ini salah satu bentuk orang yang tidak nyambung. Bukan saya yang tidak nyambung, dia yang tidak nyambung. Bisa diikutin ya. Nah itu, kalau orang barat kemudian dia melepaskan nilai-nilai keagamaan itu daripada kebebasan berpikir, berkreasi untuk menghasilkan sebuah kemajuan saintifik, itu punya historis, punya sejarah. Ya. Sejarahnya itu sejarah yang untuk saya adalah yang sangat pahit untuk bangsa Eropa. Itu saya beri sedikit gambaran ya. Bangsa Eropa itu adalah bangsa yang sebetulnya baru muncul kesadaran tentang saintifiknya itu setelah mereka bersinggungan, ini ya, tahu bersinggungan ya, bersentuhan dengan bangsa timur, bangsa timur di timur.
Ya. Apakah itu dengan Cina, apakah dengan India, ya, termasuk karena yang lebih dulu itu termasuk dengan bangsa Arab dalam hal ini setelah Islam datang. Kalau bangsa Arab sebelum Islam datang itu tidak ada bedanya dengan bangsa Eropa. Mereka di dalam zaman kegelapan namanya, ya, zaman kegelapan. Mereka tidak punya value, tidak punya nilai apa-apa. Itu jauh sebelum itu. Sehingga pada saat Katolik, agama Katolik, ya, dijadikan sebuah agama negara. Tahu agama negara, ya? Itu tadi negara-negara Eropa menggunakan Katolik sebagai value, paham, ya? Ya, sebagai suatu ajaran. Ya, Jerman, Perancis, Belanda, semua di Eropa mengikuti itu tadi, sehingga di situ yang disebut dengan pendeta-pendetanya atau biarawan-biarawannya itu menjadi rujukan sumber kebenaran, paham, ya, di dalam bermasyarakat. Tak minum dulu lah.